Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumil kiamat. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama belajar tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya ilmu yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap sempurna, mari kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semua, sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati kepercayaan atau amanah yang diberikan tersebut. Ketika diberikan kepercayaan untuk menjadi panitia dalam suatu kegiatan, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan, ia menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Masih banyak lagi perilaku-perilaku yang tidak amanah yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Akibatnya, dari perilaku tersebut banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita sering pula menyaksikan perilaku yang tidak konsisten atau istiqomah dalam melakukan kegiatan. Ketika diberikan tugas oleh guru, orang tersebut tidak menyelesaikannya tepat waktu. Hal lain misalnya, melalaikan kewajiban kita sebagai umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat wajib yang tidak tepat waktu. Perilaku tidak konsisten ini akan merugikan si pelaku sendiri. Ada ungkapan, siapa giat pasti dapat. Ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu, dan kita harus yakin bahwa orang yang giat pasti akan dapat. Buktikan kalau kalian hebat. Anak-anak semua, setelah kita memaparkan atau mendengar narasi tentang pentingnya suatu kejujuran, menjaga amanah, dan selalu tetap istiqomah, maka tujuan dari pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa perilaku jujur, amanah, istiqomah adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku jujur, amanah, istiqomah dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, memahami perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang keempat, menunjukkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah lurus hati, ikhlas, tidak curang, dan tidak berbohong. Ada juga yang mengatakan jujur adalah kesesuaian antara isi hati, lisan, dan perbuatan. Jadi jujur itu adalah adanya suatu keselarasan antara yang ia rasakan dalam hati, yang ia ucapkan, dan yang ia lakukan. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani kita. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Jadi, dusta dan bohong merupakan lawan dari kata jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi, dan dicurangi. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, tentunya kita harus selalu menjaga sifat kejujuran. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan pernah kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Ia berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dalam sebuah hadis dijelaskan, An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak semua, dari dalil tersebut, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis tentang keutamaan perilaku jujur, marilah kita sama-sama selalu bersifat jujur, walaupun jujur itu akan membawa kita kepada sesuatu yang kurang baik.
Tapi pada akhirnya yang namanya jujur itu akan mengantarkan kita mendapatkan maghfirah, dan tentunya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, marilah kita lihat tayangan video berikut tentang contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan tayangan video berikut ini. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bang, ya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, Udah, enggak. buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Am. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Anak-anak semua, setelah melihat tayangan video tentang perilaku jujur, ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari tayangan berikut tersebut.
Manfaat yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Manfaat yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan manfaat yang ketiga yaitu mendapatkan ketentraman hidup. Sebenarnya manfaat dari perilaku jujur tidak hanya itu, masih banyak lagi. Ketika kalian bisa merasakan kebahagiaan dari setelah apa yang kalian ucapkan, yang kalian lakukan, itulah merupakan manfaat dari perilaku jujur. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang disampaikan kepada kita dapat kita sampaikan kepada yang berhak menerima. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab yang ada dalam diri kita. Orang yang menjaga amanah biasanya juga disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk selalu bertanggung jawab. Untuk berlatih dan sifat amanah dan istiqomah itu tidak sulit. Mulailah dari hal terkecil, seperti mengerjakan piket kebersihan di rumah maupun di sekolah, membersihkan meja, membersihkan kursi, menyapu lantai. Yang dilakukan secara terus-menerus dan rajin itu bisa dikatakan sebagai salah satu sifat amanah yang orang lain bebankan kepada kita. Kalian belajar yang rajin, baik belajar di rumah maupun di sekolah, dengan sungguh-sungguh, itu pun juga bagian dari menjaga amanah. Melaksanakan sholat tepat waktu itu juga salah satu menjaga amanah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Anak-anakku semua, dari kedua dalil tersebut, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sudah sangat jelas bahwa kita sebagai umat Islam tentunya wajib untuk menjaga amanah yang diberikan kepada kita, karena amanah itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita dan kita harus melakukannya.
anak-anak semua, marilah bersama-sama kita simak tayangan video tentang perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Jangan. Ya, sana sih betul maros. Aku jangan caket sana sarang Ibu Aminah Bu Mire. Sana sih amang ibadah nitip ya, kumaha kersa teh. Nya mah mungkin ku abdi dipasikeun ka Umi. Ya, atuh dong jang ya. Aduh, capek nih pulang sekolah. Istirahat dulu bentar ah. Sekarang juga apel ini harus saya kasihkan ke Umi Aminah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi aya titipan nih tukang sayur. Ayo nuhun Ujang. Anak-anak semua, dari tayangan video tersebut dapat kita ambil manfaatnya. Yang pertama, bahwa perilaku amanah membuat kita dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, kita mendapatkan simpati dari semua pihak. Yang ketiga, hidup kita akan sukses. Dan yang keempat, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga perilaku amanah. Dan tentunya diusahakan di waktu apapun kita selalu menjaga amanah yang diberikan orang lain kepada kita. Anak-anak semua, materi yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah bisa dikatakan adalah kukuh pada pendirian atau konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar.
Istiqomah dapat terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki oleh setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena sifat istiqomah adalah salah satu dari sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang senantiasa kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Tentunya ketika kita belajar mendapatkan ilmu yang baik, dan ilmu itu harus kita sampaikan, kita berikan, dan kita contohkan kepada orang lain. Semoga ilmu yang kita dapat itu memberikan manfaat dalam diri kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Dari ayat tersebut menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Orang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri sendiri atau diri mereka besok di hari kiamat, karena Allah akan menjamin keselamatan atas mereka. Marilah bersama-sama kita lihat tayangan video tentang perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma kama hasantu khalqi fa ahsin khulqi. Umi Fatimah berangkat sekolah dulu ya. Iya. Tapi kan kamu belum sarapan. Nanti aja Umi di sekolah. Ya udah, jangan lupa sarapan ya, Nak. Ya Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim.
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Assalamualaikum Fatimah. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Ih Fatimah, Qurannya lucu banget. Anti beli di mana? Ana beli di Al Amin. Anterin Ana beli dong. Ana juga pengen beli. Wah udah Bel, kita ke kelas yuk. Ih tapi Fat, anterin Ana ya, anterin ya. Ana juga pengen beli, anterin ya. Ya cantik. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang beristiqomah. Hingga Allah menurunkan malaikat dan mereka berkata, janganlah kalian merasa bersedih hati dan merasa takut, karena Allah akan memberikan kabar gembira, yaitu surga. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau beli beng-beng 2. Mau nabatinya 1. Baca kita Nabati. 3 Kak. Iya, kamu kok belakangan ini sering telat sih? Rumah Ziza kan jauh ya di Kayangan. Berarti aku bidadari dong. Berarti aku cantik dong, ya kan Uti? Ya kan, ya kan? Iya, paling cantik dan tersepuluh ikhwan malah. Oh iya benar. Nama bapaknya Yono. Waalaikumsalam. Ih, ganteng banget ya. Kudu dasar. Tapi pandangan pertama kan rezeki. Tapi antum di atas udah melotot. Dosa Uti. Ya deh iya. Fat, kenapa? Kok diam? Gak kenapa-napa. Kita ke kelas yuk, bentar lagi Bel. Pelajaran Pak Mufli loh. Astagfirullah, ada lupa. Ada belum ngerjain PR. Gimana dong? Ayo, musibah tuh pasti dihukum. Iya, pasti dijemur sampai asar. Ih, jangan nakut-nakutin dong. Fat. Ya, kamu dapat amanah assalamualaikum dari Angga. Waalaikumsalam. Ya udah aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie, Fatimah. Diam-diam secantik ini banyak fansnya ya. Iya, kalian tuh. Cie, Fatimah. Astagfirullahaladzim. Kerudung tadi bagus ya? Iya, bagus banget. Apalagi kalau ada yang pakai. Ada jadi dapat cantik 50% loh. Tahu gak? Tadi kan Ana ngasih uang 20.000 ke supirnya. Malah dikembaliin 25.000 coba. Supir angkotnya aneh gaje. Ih, ukurannya bagus banget. Iya nih, warnanya jadi bikin Ana semangat ngapal. Kasih ya udah mau antar Ana. Iya, sama-sama. Karena teman-teman Ana yang cantik ini udah baik banget, Ana traktir deh. Mau. Tapi ada syaratnya. Ih, kok ada syaratnya sih? Tapi udah ya, lanjutin ya. Wa anna zananna allau taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sekarang Jijah ya. Jijah. Ada apa? Iya, ganteng banget kan? Lanjutin ya. Wa anna la nadri asyarrun nurida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Bismillahirrahmanirrahim. Ana lupa. Bismillahirrahmanirrahim.
bahasa Indonesia kemarin dong. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu ala yufsiduna walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum aminu kama Setoran. Iya, Sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah lama mengenalmu dan memperhatikanmu, tapi aku hanya bisa melakukan sebatas itu saja. Dan aku ingin mengenalmu lebih dekat lagi. Apa kau mau menerimaku sebagai sahabatmu? Aku akan merasa sangat bahagia jika kau menerima uluran tanganku ini. Tolong balas suratku ini. Angga. Ya udah, kita sholat duha dulu yuk. Fat, kita sholat duha dulu yuk. Ya, kalian boleh ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mohonkan maaf atas kelancanganku menulis rangkaian kata ini. Tidak lain atas rasa maluku akan dirimu. Mudah-mudahan kelancangan ini bukanlah hal yang akan membuatku benci terhadapku. Aku ingin bertanya lewat sahabat-sahabatmu, tapi aku tak siap jika harus mendengar penolakanmu dari lidah mereka. Ku ingin mendengarnya langsung dari hatimu dalam perkenanmu. Jika aku harus mengatakan langsung padamu dengan lidahku, aku tak sanggup merangkai kata yang baik dan indah. Jika engkau berkenan, insya Allah aku ingin sekedar bisa menyampaikan niat tulusku untuk mengenalmu dan mengenalmu. Namun jika tiada berkenan darimu, ku rela dan ikhlas menerima sepenuh hati, insya Allah. Salam santun, Angga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua suratmu telah aku baca, dan aku minta maaf jika suratmu baru bisa aku balas. Itu karena betapa gundahnya hatiku membalas kata-katamu. Tapi ingin aku katakan padamu akhi, maaf, aku belum bisa membalas cintamu. Jika benar ada rasa di dalam hatimu untukku, maka cintailah aku karena Allah. Jangan pernah engkau umbar cinta itu. Janganlah pernah engkau mengajakku untuk menjalin hubungan yang dimurkainya.
Jika kesiapan sudah berpihak kita, jika cintamu kepadaku belum pudar, maka beranikanlah dirimu untuk menemui orang tuaku. Akan aku hargai penantian panjangmu. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah terus memperbaiki diri, memurnikan segala niat hanya kepadanya, memperbanyak amalan di masa muda kita, menjalankan segala perintah dan sunnahnya. Salam ukhuwah, Fatimah. Anak-anakku semua, dari tayangan video tentang perilaku istiqomah dapat kita ambil manfaatnya. Yang pertama, dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, dapat mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan. Yang ketiga, selalu bersifat sabar. Dan yang keempat, istiqomah dalam beribadah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua, pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan, yaitu ada sebuah hadis, ayatul munafiki salasa, idza haddasa kadaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata, ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Dengan adanya hadis tersebut, marilah bersama-sama kita senantiasa selalu bersifat jujur, amanah, dan istiqomah. Karena ketiga sifat tersebut adalah sifat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia, supaya umat manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Anak-anak semua, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat pada kita semua, dan tentunya kita semua menjadi insan, menjadi manusia yang senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq illa aqwa bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.